Desa Kubang Putat, luas wilayah kami adalah kisarannya 200 hektar. Akhirnya menjadi ikon desa kami, Jagung Manis, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Suara Merdeka. Kembali lagi di channel favorit kita di SM Pantura TV bersama saya Nabila Agista pada segmen Warung Poci. Ya Sobat Suara Merdeka, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Sobat Suara Merdeka, dimana kita hari ini akan ngobrolin terkait dengan desa lagi ini ya. Dimana setiap desa itu punya cerita, dan di balik cerita itu tersimpan potensi besar yang seringkali belum banyak diketahui. Di hari ini kita akan ngobrol langsung dengan Bapak yang ada di garda depan ini ya, dalam pembangunan Desa Kubang Putat, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Kita akan ngobrolin terkait dengan potensi, terkait dengan tantangan besar apa yang dihadapi oleh Bapak Kades ini. Langsung saja kita ngobrol bareng bersama Bapak Suharjo selaku Kepala Desa Kubang Putat, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Pak Harjo, siap. Selamat datang Pak. Selamat datang. Ini terima kasih ya, ini sudah mau ngobrol bareng Bella di sini Pak. Pak Harjo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Tapi ini sebelum kita ngobrol masuk ke pembahasan ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya untuk Sobat Suara Merdeka. Pak Harjo bisa menyapa Sobat Suara Merdeka terlebih dahulu mungkin Pak? Ya. Halo Suara Merdeka, sobat-sobat sekalian. Ini saya dari Desa Kubang Putat. Kebetulan saya Kades Kubang Putat. Dan Alhamdulillah ini sudah berjalan 5 tahun. Wah, luar biasa. Ya, sudah berjalan 5 tahun dan mudah-mudahan ini saya menurut apa istilahnya sampai dengan tahun 2028. Sampai tahun 2028 ini masih lama ini ya. Masih 3 tahun lagi ini. Masih ada 3 Pak tahun. Harjo, ini bisa diceritakan sedikit nggak sih Pak Harjo terkait dengan mungkin Desa Kubang Putat, Pak? Ya, Desa Kubang Putat ya itu masih di kawasan Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes ya, Jawa Tengah tentunya. Dan luas daripada wilayah kami adalah kisarannya 200 hektar. 200 hektar. Dari 200 hektar itu kebanyakan adalah persawahan. Kebanyakan persawahan. Persawahan ya, dari 200 hektar itu 162 hektar itu adalah sawah. 100? Sisanya pemukiman ya. Luar biasa sekali. 162 hektar itu sawah. Alhamdulillah kami di apa istilahnya juga bantu beberapa perangkat desa yang itu ada 9 orang. Ya, Alhamdulillah juga semuanya sarjana. Akhirnya kami juga bisa mengekspresikan atau mengimprovisasikan program-program dari pusat itu untuk ya istilahnya melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap hari di desa. Itu aja. Luar biasa sekali ini ya. Ini 162 hektarnya itu wilayah persawahan. Wilayah persawahan. Ini berarti masyarakatnya pekerjaannya potensinya berarti ini ya, petani ya? Semuanya hampir rata-rata adalah petani. Hanya beberapa persen aja yang pegawai seperti guru dan yang lain-lainnya, ASN itu paling tidak ada 10%-nya, Pak. Tidak ada 10%-nya? Tidak ada 10%. Berarti hampir seluruhnya? Hampir seluruhnya adalah petani. Hampir seluruhnya petani. Dan petani itu juga kan kami ada dua apa ya namanya, petani hortikultura dan petani padi sawah istilahnya di persawahan. Ya luas wilayahnya dari 162 hektar itu 50-50. 50-50? Iya, yang untuk hortikultura 50%, yang untuk persawahan padi 50%. Jadi 50-50 nih Mbak. 50%, 50% loh. Kalau yang untuk hortikultural, ya, itu berarti apa aja Pak produksinya? Untuk produksi dari hortikultura memang itu mungkin di apa istilahnya menjadi ikon desa kami, Jagung Manis, Pak. Jagung manis. Jagung manis kami kembangkan dari berbagai macam produk jagung manis. Ya tentunya kami mencari yang terbaik, hasil yang terbaik. Tapi tidak juga dengan jagung manis, ada apa namanya melon, semangka, itu banyak juga
seperti itu. Sehat-sehat semua. Iya, alhamdulillah tanamannya tanaman buah, Mbak. Banyak kan ya, tapi buahnya buah yang cepat. Ya, cepat panen, cepat busuk kan seperti itu. Kalau enggak segera panen, cepat busuk ya. Iya, kalau enggak segera dijual kan busuk, Mbak. Seperti itu. Jadi kami juga memerlukan seperti itu pasar yang ibaratnya tidak hanya dengan tengkulak. Ya, makanya kami nanti ke depan mungkin adanya program-program dari pemerintah ya, terutama nanti Koperasi Desa Merah Putih yang akan menunjang, dan juga BUMDes juga itu nanti sebagai tulang punggung perekonomian kita yang ada di desa, tentunya akan bisa bekerja samalah dengan para petani itu untuk bisa menciptakan kondisi yang lebih baik. Kondisi yang lebih baik gitu ya. Jadi hortikultura potensi utamanya adalah jagung manis. Jagung manis. Ini untuk produksi jagung manis itu biasanya per tahun sampai berapa itu, Pak? Ya, kalau dihitung saya tidak pernah menghitung, tapi kalau panen itu tiap hari ada panenan dari desa kami, Mbak. Tiap hari pasti ada panenan? Pasti panenan, satu hari itu minimal 7 ton. Satu hari minimal 7 ton? Minimal 7 ton itu terus bergulir berganti, Mbak, dari petani yang di sini, dari apa istilahnya blok sana itu pasti ada. Pasti ada, tiap hari pasti panen ya? Tiap hari pasti panen. Habis ini kalau saya langsung main siap ada, Mbak, siap ada. Siap, boleh ya, Pak ya? Ready semua, ready. Iya. Jadi untuk jagung manis itu kami juga apa istilahnya ya ngulaki, Mbak, ngulaki dari daerah-daerah lain. Apa kalau ngulaki itu membeli lah. Membeli ya. Membeli dari daerah-daerah lain, nanti transit di Kubang Putat untuk dikirimkan ke pasar-pasar yang ada seperti Jakarta misalnya Pasar Induk, Tangerang juga seperti itu. Lah, bahkan sampai ke Jawa Timur, Mbak. Sampai ke Jawa Timur, Pak? Sampai ke Jawa Timur, jagung manis saya itu dipasarkan di sana. Dari Jakarta sampai Jawa Timur? Iya, itu. Kalau di sekitar sini sendiri? Di sekitar sini ada, cuman apa istilahnya, karena kita orang dekat di sekitar Kubang Putat juga ada juga petani-petani jagung manis. Akhirnya suplai dari mereka juga untuk daerah sini mencukupi lah istilahnya. Untuk daerah sini mencukupi. Untuk daerah sini mencukupi. Tapi memang larinya Jakarta, kami jauh. Jauh ya. Jauh sampai ke Jawa Timur bahkan seperti itu. Timur iya. Ini Tapi memang punya apa istilahnya pedagang jagung manis itu bisa memasarkan sampai ke sana. Bahkan di tahun 2024 kemarin kami nembus ke Bali, Mbak. Nembus ke Bali, nembus ke Bali. Cuman ya produk kami kalah saing dengan di sana, karena di sana tentunya ya mengutamakan kualitas. Ya, kami coba di sini juga sedang mengembangkan itu tadi. Jadi akhirnya kami kembali. Saya tidak bisa nembus ke Bali lama karena kualitas kami kalah dengan jagung lokal yang ada di Bali. Ada di Bali gitu. Tapi pernah nembus sampai sana ini. Pernah. Biasa ini loh ya. Ini semoga nanti kedepannya nembus lagi. Siap, insya Allah. Dengan inovasi, dengan apa nanti para petani kita lebih cerdas, Mbak. Ini lebih apa istilahnya punya apa istilahnya gagasan ini biar nanti nembus ke Bali itu seperti apa. Cara mereka itu orang Bali, sana juga banyak sekali jagung manis di Bali. Ya itu banyak lah istilahnya. Kita juga sedikit belajar dari sana untuk diterapkan di sini, dan juga kami bergandengan tangan dengan Dinas Pertanian, terutama di hortikultura itu ya terus mengembangkan itu varietas-varietas baru, varietas unggul yang untuk bisa menciptakan produk di desa kami. Luar biasa. Nah, ini kan jagung termasuk yang lagi digaungkan oleh Presiden kita nih, Pak, Presiden Prabowo, untuk ketahanan pangan. Iya, betul. Nah, di desa Kubang Putat ini ikut program itu juga atau tidak itu? Ikut, tapi persentasenya masih kecil, Mbak, untuk jagung pipil atau jagung apa istilahnya untuk konsumsi itu ya, untuk pangan lah. Iya. Jagung untuk pangan, tapi itu masuknya kan ke pangan, Mbak, kalau jagung pipil itu. Kalau jagung manis itu masuknya holti, sayur, ya, karena apa istilahnya kita manennya juga kan masih muda.
tidak ada panen jagung manis sampai tua, karena umur jagung manis itu ya kisarannya antara 55 hari sampai 60 hari ya. Sampai 60 hari. Tapi untuk jagung pipil kan 3 bulan. Nah, itu kita tidak bisa menghemat waktu untuk mempercepat produksi, itu enggak bisa untuk jagung pipil. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Udah memang harus segitu itu. Harus Paten segitu. segitu ya. Paten. Ya, kalau kita terlambat sedikit kadang-kadang pasar nggak mau nerima. Iya, kalau jagung manis pasar nggak mau nerima. Ini memang produk unggulan kami ya memang di jagung manis ini, karena ya setiap ya kita masyarakat dimanapun menanam ya nanam jagung manis, di atas di bedengan itu jagung manis, bawahnya padi lah. Tumpang sari pun seperti itu. Jadi banyak yang tumpang sari di atas padi, di atas jagung manis, di bedengannya, di selokannya itu padi. Tapi yang untuk hamparan padi juga seperti itu. Tahun 2023 kami hanya bisa 2 kali musim tanam atau 2 MT. Alhamdulillah sekarang dengan irigasi teknis yang kami adakan lah istilahnya, kami dapat bantuan 2 mesin pompa diesel yang besar itu sekitar 23 PK itu. Alhamdulillah bisa untuk mengairi sawah, dan sehingga sekarang kami yang di persawahan itu bisa untuk tanam padi 3 kali, Mbak. Ya alhamdulillah program ketahanan pangan kami itu tercukupi. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah tercukupi. Bahkan dari kami karena panennya mendahului lah, harganya juga masih tinggi. Harganya itu. juga masih tinggi. Masih tinggi. Kalau misal untuk jagung sendiri itu biasanya langsung ke pasar gitu yang ada di Jakarta, terus harganya berapa itu Pak? Kalau misal dari kalau jagung sendiri itu harus memang langsung, Mbak. Langsung dipasarkan. Kalau ndak hari itu dipasarkan, besok turun. Harga sekarang itu masih 4.300. 4.300. Harga paling tinggi itu sampai kisaran 5.000. Cuman itu kadang-kadang, Mbak. Kadang-kadang. Itu melihat dari apa itu, Pak? Ya kadang-kadang tingkat daya beli di sana itu seperti apa. Ya, patokan kita kan di pasar tanah tinggi itu, di pasar induk itu. Di pasar pasar induk itu nanti harga berapa baru para bakul jagung itu atau pengirim itu nanti menjatuhkan harga di sini juga di bawahnya, karena untuk ongkos angkut lah ya, ongkos kirim dan yang lain-lainnya itu diperhitungkan ke sana. Ya biasanya kalau harga jagung di sini kisaran 4.300, sana lagi tinggi, Mbak, sampai 5.000 ke atas kayak gitu. Nah ya itu tadi, makanya kalau nanti Koperasi Desa Merah Putih sudah berjalan, tentunya kami tidak khawatir lagi dengan harga-harga itu, tidak dipermainkan oleh para tengkulak dan bakul itu. Ya intinya koperasi bisa menampung, bisa memasarkan, kan seperti itu. Jadi kami tidak khawatir. Untuk membantu para petani juga. Iya, ya, tapi sekarang kan ya memang harga itu dimainkan oleh para tengkulak dan bakul-bakul jagung itu. Lalu ada usaha untuk mungkin memproduksinya dalam bentuk lain, misal selai jagung atau susu jagung gitu, Pak? Ya ada juga, Mbak, tapi nilainya, maksudnya persentasenya kecil, hanya ya berapa persen lah, karena kami mayoritas petani, ya, untuk mengembangkan itu juga kami tidak sempat kayak gitu, tidak sempat, karena yang namanya petani, suaminya petani ya istrinya petani, seperti itu. Suami ke sawah, istri ke sawah, seperti itu. Nggak ada istilah di rumah atau bagaimana. Ya kami mencoba lewat PKK juga mengembangkan itu, Mbak, dari jagung manis biar nanti dipasarkan dalam bentuk cup ya itu.
menjadi ya jasuke atau itu tadi yang kayak dicampur selai jagung agar-agar yang dikasih itu jagung kan seperti itu ada juga, cuman prosentasenya masih kecil Mbak, belum banyak yang mau. Iya, belum banyak yang mau. Terus pengetahuan mereka kan masih pengetahuan petani, belum pengetahuan UMKM. Jadi yang ada ya begitu panen pasarkan. Panen jual. Iya, panen jual, karena dari hasil penjualan itu juga untuk mengejar produksi yang akan datang kayak gitu. Jadi berputar Mbak, seperti itu. Gitu ya. Iya. Lalu ada nggak Pak Kades masa jayanya mungkin petani-petani jagung manis itu di Kubang Putat, dan kapan atau seperti apa itu waktu masa jaya-jayanya? Ini selama 5 tahun Pak Kades. Selama 5 tahun ya? Saya itu di tahun 2023 awal itu kan corona sudah melandai Mbak. Nah, corona sudah melandai, itu dibukalah pasar-pasar seperti itu. Akhirnya kita kirim ke pasar induk Jakarta, kita kirim ke sampai Kediri, sampai Jawa Timur lah intinya. Itu juga berkat dibukanya keran, apa istilahnya, dibebaskannya dari virus corona itu. Waktu itu harga jagung memang melambung, itu kisarannya di atas 5.000, itu hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan bertahan di harga 5.000. Tapi setelah itu ya karena umur jagung itu kan pendek. Misalnya di sana sudah ada yang nanam lagi, ya pasar sana itu juga apa namanya diisi oleh pasar sana lagi. Jadi kita juga persaingan Mbak, kayak gitu, persaingan di sana. Tapi ya itu tadi harga jagung turun kayak gitu, bahkan sampai terpuruk Mbak. Sampai terpuruk juga? Sampai terpuruk di bawah 1.000. Di bawah 1.000? Di bawah 1.000 harga jagung itu. Lalu gimana itu Pak waktu di bawah 1.000 itu? Ya banyak yang kembali Mbak dari pasar, banyak yang dikembalikan ke kami. Akhirnya kami berinisiatif jagung itu untuk pakan ternak, jagung manis itu. Iya, padahal nilai gizinya juga kan tinggi, tapi untuk pakan ternak. Ya terpaksa kami chopper, ya kita cacah, diawetkan untuk pakan ternak. Pernah sampai seperti itu? Pernah sampai terpuruk seperti itu. Itu di awal 2023 bagus, tapi pertengahan sampai dengan akhir 2023 itu anjlok. Bangkit lagi di 2024 awal. Terus ya memang kita menghadapi tahun baru biasanya bagus Mbak harganya itu jagung. Berarti nanti ini nih ya, dekat-dekat ya, ini ya Pak ya? Ini petani lagi pada nanam Mbak. Oh ini lagi pada nanam? Untuk persiapan tahun baru. Ini nanti panen raya ya wis jagung melimpah di kita. Sobat Suara Merdeka, barangkali nanti pas tahun baru ya mau bakar-bakar jagung, langsung pesen aja. Itu mungkin arahnya ke sana ya. Bisa kayak gitu nggak Pak? Bisa. Langsung pesen ke Kubang Putatnya langsung? Bisa, gitu? Bisa ya? Bisa, kami melayani juga kadang-kadang seperti itu. Banyak sih yang istilahnya kebutuhan berapa kilo, berapa puluh kilo, atau 1 kintal, 2 kintal, kami layani juga. Tetap ada. Dilayani ya? Ada ya, tetap ya. Ini tim saya katanya mau langsung metik sendiri. Ada Mbak. Bahkan kami setiap acara Mbak, acara misalnya dari kabupaten apapun kami tetap tonjolkan. Oh iya Pak Kades, nanti kapan panen jagung manisnya? Sekarang pun kalau mau silahkan datang. Karena setiap hari ya. Karena setiap hari kami ada, ready lah di sana, ada panenan jagung itu ada. Tapi saya pengen panen sendiri. Tapi jangan sampai lebih dari jam 10 karena udah habis kalau jam 10. Udah habis. Besok. Ya jam 10 itu sudah sama naik semua ke truk Mbak. Oh udah naik semua ya, udah naik semua ke truk, buat sudah langsung kirim. Jakarta, Jawa Timur, udah seperti itu. Biasa sekali ini ya. Kalau misalnya yang pasar internasional gitu ada nggak Pak? Pernah atau enggak? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada karena ya satu memang enggak ada
petunjuk ke sana. Ya istilahnya kita pasar internasional seperti apapun tidak ada bayangan, Mbak. Tidak ada bayangannya. Selama ini kami hanya mengelola di pasar-pasar daerah saja. Pasar-pasar daerah. Iya, domestik lah istilahnya. Ndak sampai ke luar kayak gitu. Kan kita juga butuh pengalaman ke arah sana, terus ada yang membimbing, Mbak. Kalau ndak ada yang membimbing, tahu-tahu kita ekspor jagung ini, sana kan udah kering semua, malah nggak laku. Atau mungkin Pak Kades ini mau menginisiasi ini? Ya kalau saya lebih cenderung apa istilahnya ke arah gula jagung, Mbak. Gula jagung. Gula jagung ya, kami nanti dengan ya mungkin bergerak melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih akan ke arah sana, ke gula jagung. Nanti kita bikin produksi itu. Karena untuk apa namanya mengantisipasi itu harga sih, Mbak. Kadang-kadang harganya kayak bawang, Mbak, fluktuatif. Naik turun, nggak tetap. Ya kadang naik drastis, turun pun drastis seperti itu. Nggak tetap. Ini kita tunggu aja nih gula jagungnya. Ya sekarang dengan masyarakat lagi-lagi diabetes, lagi-lagi ini ya pastinya perlu gula jagung dong. Nah itu makanya itu juga pasar kayaknya mengarah ke sana. Cuman ilmunya saya belum nyandak ke arah sana, belum. Nantilah sedikit-sedikit kami gali ya untuk bisa memproduksi gula jagung. Bagaimana caranya? Biar jadi untuk alternatif nah, juga ya, itu kita juga perlulah ke arah sana. Nanti bisa lah kita kalau urusan ini ya. Nah selain di pertanian ini Pak, potensi ekonomi apalagi yang mungkin Kubang Putat punya ini? Mungkin pedagang atau usaha UMKM gitu Pak? Ya pedagang ada juga, Mbak. Pedagang masih di sekitar hortikultura. Kami masyarakatnya itu 10% kayaknya pedagang sayur di luar daerah, Mbak. Maksudnya dari Kubang Putat lari ke Jawa Barat. Ya, larinya kebanyakan ke Jawa Barat. Bahkan saya Majalengka, Kuningan, Cirebon itu pedagang sayur dari kita, Mbak. Kebanyakan ya itu masih berkutik ke jagung manis itu. Tiap jam 1 malam itu juga yang pedagang-pedagang jagung itu berangkat, Mbak. Ya masih di arah sana lah. Ya yang mau berdagang itu ya itu jam 1 malam berangkat ke pasar Majalengka, Kuningan. Nah, pagi itu dia sudah di rumah. Oh, pagi udah di rumah. Sudah di rumah dengan mempersiapkan mau apa istilahnya belanja lagi lah, kulak lagi untuk kebutuhan nanti malam. Jadi pasarnya malam, Mbak, di sana, Mbak. Pasarnya malam. Pasarnya malam. Kulaknya jadi, pagi di sini. Iya, kulaknya pagi, nanti jam 10 sampai jam 11 lah. Dia itu ngupas jagung. Nanti setelah Isya sudah packing, jam 1 berangkat. Nah, pagi sudah ada di sini lah. Iya. Adalah sekitar prosentasenya 10 sampai 15% ada masyarakat saya yang dagang seperti itu. Dagangnya ya dagang itu tadi, tidak hanya jagung, kacang panjang, ya segala sayur-sayuran lah. Itu masuknya ke pasar-pasar Jawa Barat. Tadi udah ngobrolin terkait dengan potensi yang ada di Kubang Putat ini ya. Ini selanjutnya kita ngobrolin terkait dengan program ini. Masuk ke dalam program ini Pak Harjo nih. Program pengembangunan apa yang menjadi prioritas pemerintah Desa Kubang Putat saat ini Pak? Saat ini kami masih di apa namanya sanitasi lingkungan, Mbak. Sanitasi lingkungan itu ya kami mencoba apa namanya sudah beberapa RT hampir habis lah, hampir tinggal beberapa beberapa item lagi. Ini sanitasi lingkungan terutama pembuangan air limbah rumah tangga yang ada di desa kami. Ini saya sudah
sudah kiranya ada dari 8 RT kami sudah menjangkau 6 RT, tinggal 2 RT lagi. Insya Allah, ya? Iya, insya Allah di tahun 2026 ini habis. Dan nanti mungkin setelah sanitasi lingkungan ini ya, kami ini karena masih jalan-jalan desa juga ya, sudah lama terbangunnya itu Mbak, dari awal saya menjabat ini perlu ada perbaikan. Ya tentunya nanti ada namanya sensit untuk jalan lingkungan, jalan desa lingkungan itu juga perlu ada. Ya terus terang apa istilahnya jarak daripada jalan lingkungan ini juga cukup panjang di kami Mbak. Ini baru menjangkau 2 RT. Ya insya Allah 2026-27 akhir masa jabatan saya itu udah halus semua. Udah halus semua. Udah ya? Halus semua insya Allah seperti itu. Itu karena kemarin juga untuk apa istilahnya aslinya ini sudah halus Mbak. Tapi masyarakat yang namanya masyarakat ya kadang-kadang nggak ada puasnya. Ya wis yang dulu waktu saya menjabat itu jalan istilahnya banyak lumpurnya apa kalau hujan becek dan lain sebagainya, sekarang udah betonisasi semua. Itu berkat kami mendapatkan program bantuan TMMD tahun 2023. Itu semua jalan lingkungan sudah kami selesaikan, tapi ya itu tadi perlu perawatan, perlu ya dihaluskan kembali. Ya memang masyarakat tetap masukan-masukan kepada kami, mengusulkan Pak itu jalannya loh kok sudah ada yang berlubang lagi. Insya Allah nanti tahun 2026 ini nanti APBDes kami akan apa istilahnya menunjang ke arah sana seperti itu. Dan aslinya sudah tidak ada jalan, perkara jalan di desa kami sudah tidak ada, tapi ini untuk apa istilahnya pemeliharaan Mbak. Jalan poros pun itu dari sepanjang 3 km itu sudah selesai semua Mbak. Sudah selesai semua? Sudah selesai semua, sudah pakai cor semua, bahkan sudah separohnya itu sudah dipakai sensit. Ya sudah halus lah alhamdulillah. Dari saya menjabat jalannya bodol-dol ya. Bodol-dol. Ya bodol-dol lah istilahnya. Kami di tahun 2024 kemarin alhamdulillah menuntaskan di awal 2025 arah lingkar dari desa Luwung Gede, Kubang Putat sampai Sarireja alhamdulillah sudah dibetonisasi semua. Luar biasa. Alhamdulillah dengan 3 km lebih lah. 3 km lebih lah. Itu alhamdulillah sudah beton semua dan separohnya sudah sensit. Ya tinggal nanti pemilihan kecil lah kalau itu masuknya ke ranah jalan poros. Dan ada beberapa juga ini kami juga sudah memiliki Pamsimas. Itu program itu di tahun 2023 akhir sampai tahun 2024 itu kami mendapatkan Pamsimas, alhamdulillah sudah dinikmati oleh masyarakat. Alhamdulillah. Dan juga ini kami juga mendapatkan program TPS 3R ya, tentang pengolahan sampah. Alhamdulillah sudah berjalan sampah di masyarakat. Ya, yang penting bukan sampah masyarakat ya, tapi ini sampah beda konsep itu kayaknya ya Pak ya. Ini sampah di masyarakat, sampah-sampah yang ada di masyarakat itu kami sudah menangani berarti 2 RW. Tinggal 1 RW lagi karena keterbatasan angkutan sampahnya. Ini saya juga sedang apa istilahnya, kalau tidak tercover oleh dana desa ya mungkin saya minta bantuan kepada aspirasi bapak-bapak dewan yang ada di Kabupaten Brebes. Itu terutama dapil kami di Tanjung ini
minta bantuan Pokir gitu ya, ya pokir untuk pengadaan alat pengangkut sampah lah, kendaraan pengangkut sampah seperti itu. Karena bisa sih. insya Allah mudah-mudahan ya kami dibantu untuk pengadaannya. Karena untuk dana desa yang kami terimakan sekitar 900 juta itu kayaknya sangat tidak mungkin, ya mungkin saja sih, cuman kecil sekali untuk bisa mengadakan sekarang mobil ataupun apalah kendaraan untuk mengangkut sampah, Mbak. Karena untuk fisik saja kami masih banyak. Fisik aja masih banyak. Fisik aja masih gitu, banyak. ada atau enggak kalau misal bank sampah, Pak? Bank sampah itu kami langsung ke ini, Mbak, pengangkutan ke TPS 3R. Oh, langsung ya? Iya, nanti di TPS 3R kami pilah karena di sana juga ada mesin pemilah. Jadi sampah rumah tangga, sampah plastik dan sampah basah itu terpilah, ada mesinnya. Kami nanti yang plastik kami apa istilahnya yang ada nilai jualnya ya. Itu untuk nambahi juga kegiatan TPS 3R, dan yang untuk itu masih kita pakai pembakaran yang inisiator yang dibuat sendiri. Iya, kami juga bikin sendiri, Mbak. Inisiator itu bikin sendiri ya. Kami untuk apa istilahnya sakekro sedikit lah dari apa istilahnya dana yang ada untuk membuat alat pembakaran sampah yang insya Allah asapnya tidak mengganggu lingkungan. Karena pun itu apa istilahnya tingkat polusinya sangat rendah sekali. Dan itu tempat TPS 3R-nya itu di tengah sawah, Mbak. Di tengah sawah ya? Iya, jadi jauh dari ya? Pemukiman, jauh sekali. Lalu itu yang ngelola siapa, Pak? Ada relawannya sendiri kah atau bagaimana? Ada petugas TPS 3R, Mbak. Oh, ada yang kami bentuk ya? Ada. Jadi waktu serah terima gedung beserta alat TPS 3R itu kami sekalian apa namanya membentuk petugas untuk TPS 3R. Oh, langsung dibentuk. Dan alhamdulillah gitu. Ya di apa istilahnya bisalah sampai sekarang bisa berjalan sudah 1 tahun lebih. Oh, sudah 1 tahun lebih. Iya, itu sudah 1 tahun lebih ya, alhamdulillah. Itu dan, khusus yang sampah di masyarakat ya, Pak? Bukan iya, sampah masyarakat ya? Kalau sampah masyarakat ya kadang-kadang sayanya harus repot, Mbak. Ya kita harus keliling tiap malam. Harus keliling tiap malam ya, Pak ya? Harus keliling, ya menjaga situasi dan kondisi stabilitas keamanan yang ada. Ya kita terpaksa jadi kepala desa itu ya memang kurang segala-galanya, ya itu kurang tidur, kurang istirahat, ya wajar. Wajar ya, Pak? Wajar, itu sudah kami lakukan. 24/7 loh. Nah, kami sudah lakukan selama 5 tahun ya seperti itu. Covid apapun saya berani keluar dengan masker, dengan apa, tapi tetap saya jaga masyarakat kami. Masyarakat iya, demi masyarakat. Kalau misal Kamtipmas sendiri gitu, Pak? Ada. Ada ya? Ada. Ya seperti apa istilahnya Siskamling Mandiri, iya, itu ada. Kami ada di beberapa RW, di 3 RW itu kami ada. Ada gitu ya, tapi tetap Pak Kades juga. Ya itu tadi, Mbak, ya? Yang namanya Siskamling Mandiri kalau tidak didatangi Kades kan dia bertanya, Pak Kades kemana? Nggak tanya RT, nggak tanya RW, Mbak, tanyanya Pak Kades langsung ya? Karena setiap hari yang keliling itu saya. Akhirnya ya udahlah, kita ngalahi lah yang sebagai Kades. Ya itu tadi istilah daun kering jatuh pun Kades harus tahu, ya seperti itu. Ya masyarakatnya lebih percaya ini. Nah, lebih. Sing digoleti Kades ya semua. Ya pasti itu, bukan RT, bukan RW-nya, bukan pamonge. Pak Kades orang nongol kan. Nah, itu yang itu, Mbak, yang sekarang saya laksanakan seperti itu. Ya alhamdulillah masyarakat juga sudah terbiasa. Sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa kalau malam jam 1, jam tengah 2 ada klakson ya pasti Pak Kades. Ya mereka merasa aman. Oh, Pak Kadesnya udah lewat nih. Aman itu ini, mereka gitu ya. Sudah aman. Ya, merasa terayomi karena kita keliling. Ya itu
kami juga menekankan kepada perangkat desa, terutama kadus sebagai pemangku wilayah yang ada untuk RW, ya sebelum tidur tolonglah keliling dulu ke lingkungannya, jangan langsung tidur, keliling dulu entah jam 11, entah jam 12, keliling dulu, pastikan aman. Ya walaupun keamanan itu tidak menjamin, ya dengan kita keliling tidak menjamin, kan lebih pinter yang mau berbuat kejahatan daripada kita. Ya yang penting tahulah ada orang masih ada yang bangun, gitu bangun ya. Seperti itu. Ya alhamdulillah sudah saya jalankan itu Mbak dari saya menjabat. Nah selama 5 tahun ini Pak Harjo menjabat, ini ada kesulitan apa aja nih Pak? Yang mungkin dari program desanya yang belum terrealisasi, atau mungkin dari masyarakatnya sendiri, atau seperti apa ini Pak? Ya ada juga, ya ada, ya apa istilahnya, waktu awal, ya waktu awal saya menjabatkan masih dampak daripada Pilkades. Itu tentunya masih ada Mbak. Tentunya masih ada, tapi untuk sekarang alhamdulillah sudah berbaur, sudah membaur, sudah ya namanya saudara, namanya tetangga, namanya teman, itu sudah berbaur lagi, tidak ada pertikaian, tetap tidak ada inilah itulah. Ya saya sementara dalam 5 tahun itu tidak ada kejadian yang menonjol di situasi dan kondisi keamanannya ataupun anunya tidak ada. Tapi yang sampai saat ini kami belum mewujudkan adalah itu tadi Mbak, kami karena mayoritas petani dan bahkan saya juga petani lah, saya juga ikut juga nanam berbagai macam tanaman. Ya tentunya ini dari pihak dinas terkait, itu dinas pertanian ataupun dari pemerintah daerah, itu bisa memperhatikan kami di masalah pengairan. Pengairan ya? Pengairan, walaupun kami sudah diberikan bantuan 2 pompa besar, cuman kan air yang dari Waduk Malahayu itu kan perlu diperhatikan. Ya kadang-kadang kami di apa istilahnya bulan, nah kayak gini nih, Oktober, November itu sudah digilir airnya Mbak. Airnya sudah digilir? Airnya sudah digilir 5 hari, apa istilahnya 4 hari nyala, 3 hari berhenti. Nah karena itu dari sana, dari waduknya seperti itu. Makanya ya kalau bisa, kalau tahun ini sih mending karena kemarau basah, masih ada hujan. Masih ada hujan ya? Iya, kalau nanti ada kemarau panjang ya jangan tanya kalau petani-petani kita itu ya malas untuk bercocok tanam kayak gitu. Itu kendala utama kami di desa Kupang Pudat, ya di pertanian, masalah itu tadi pengairan. Apalagi kan memang besarnya kan memang di petani ya Pak ya? Ya karena kami mayoritas petani, bahkan saya sendiri ada pelaku taninya. Pelaku tani. Pelaku ya. tani. Terus kenapa milih jadi kades Pak? Coba Pak, kenapa waktu itu kok memilih untuk menjadi kades ini? Ya tadinya memang saya kerja di apa namanya Badan Kredit Desa Mbak. Badan Kredit Desa setelah sudah hampir 30 tahun lah kami bekerja, kayaknya merasa capek ya? Capek, saya pengen santai, hidup ndak ada yang ngatur, ya istilahnya yang ngatur istri itu ndak apa-apa wes ya, tapi jangan diatur oleh yang di atasnya, apa istilahnya oleh bos atau gimana lah. Nah, nyatanya setelah saya resign dari pekerjaan, datanglah beberapa orang, Pak Mpun maju mawon sampean, kulo dukung. Ndak siapa saya pengen ayem. Loh ayem mau jadi kepala desa ini dengan gambaran-gambaran mereka. Akhirnya saya juga tersentuh, oh iya ya, ini kalau bukan saya yang natani siapa lagi.
Nah itu akhirnya dengan ilmu dan pengalaman saya selama ini bekerja, ya kalau badan kredit desa dulunya lumbung desa itu kan kerjanya di tiap desa Mbak. Di desa ini desanya bagus, desa ini desanya bagus, ini terpuruk, sana terpuruk. Nah, termasuk desa saya waktu itu terpuruk. Iya Mbak, ya itu saja jalan aja masih, nah ndak wis bodol-dol lah gitu lah. Iya, makanya sekarang alhamdulillah sudah tertata. Nah, tapi ya perjalanan itu diawali dari sana. Setelah melalui proses pencalonan, saya menjadi kepala desa. Jadi kepala desa, kok lebih-lebih ya pusingnya. Iya kok lebih-lebih nih pusingnya kok. Lah dulu paling saya dikejar target untuk ekspansi pinjaman. Sekarang kok kejar target sana sini ya Pak ya? Apa aja larinya ke kita kan gitu. Tapi ya sudahlah, itu sudah jalan saya. Sudah jalannya saya untuk bisa melaksanakan beban atau yang diemban untuk saya itu harus dijalani dengan segala keikhlasan. Iya, jadi alhamdulillah ya sampai sekarang ya wis mumet-mumet gak ayo berangkat seperti itu. Ya kita pusing, ya, yang penting jangan sampai ambruk saja. Kalau ambruk dirawat wis kades ke dirawat, jangan nemen kan seperti itu. Tetap jaga kesehatan ya Pak ya. Ya itu yang penting sehat, semangat, saya masih jalan itu. Walaupun tiap malam harus keliling ini ya Betul Pak. Mbak, saya itu keliling itu enggak, pokoknya kalau hujan saja enggak, saya enggak keliling. Tapi kalau dikala hari terang, ya istilahnya enggak hujan, cuaca, kita keliling tiap malam. Tiap malam? Tiap malam kami mencari informasi dari masyarakat, mencari inspirasi dari masyarakat. Dengan kita kumpul di masyarakat juga pemikiran kita terbuka Mbak. Itu saya laksanakan. Dan siang pun seperti itu, kalau tidak ada rapat di kecamatan, di kabupaten, tidak ada kegiatan di desa, saya jam 11 itu keluar. Biasa keluar ke sawah, apa keluhan masyarakat, petani apa, di apa RW mana saya biasa datangi, nggak siang nggak malam. Langsung gitu ya? Iya, pokoknya mereka punya gagasan apa, punya aspirasi apa, saya tampung. Saya dalam istilahnya nanti tahun ini terkumpul loh aspirasi yang aspirasinya sama berapa orang, saya prioritaskan nanti yang sama berapa orang, itu kan berarti yang paling butuh. Iya betul. Iya, jadi prioritas usulan untuk di RAPBDes-kan. Nah, itu nanti dari usulan-usulan itu kan saya tuangkan di APBDes, ya, gitu. Jadi tanpa harus saya mengadakan rapat di RT ini, di RT ini pun saya sudah punya banyak. Karena itu dari karena kita langsung interaksi dengan masyarakat. Ya lain halnya kalau kita datang di balai desa, di belakang di kursi duduk sambil apa lah, itu tidak ada manfaatnya Mbak. Mending langsung aja ya, administrasi kita serahkan ke Pak Carik, karena Pak Sekdes itu adalah yang mengelola administrasi, kita yang kemasyarakatannya udah seperti itu. Makanya langsung aja, pokoknya apa istilahnya inilah, kita jangan sampai mereka itu sudah mengamanatkan kepada saya enggak bisa kerja seperti itu dimanapun Mbak. Saya misalnya kurang ini, saya lari ke dewan ini, saya lari ke dewan ini. Pak Dewan, ada nggak ini aspirasi tahun ini untuk saya? Mangke mawon gitu Pak, tahun 2000 sekian. Mangke mawon tahun depan. Ya saya terima. Tapi ndak berhentinya saya terus. Di samping saya menggali dari masyarakat, saya juga harus mendanai ini yang harus dikerjakan. Iya. Dananya dari mana? Ya kalau kita tidak bisa ditopang dari dana desa, ya kita lari itulah ke dewan-dewan itu, baik dewan provinsi,
Dewan Kabupaten, bahkan Dewan Pusat yang ada di sini untuk dapil sini ya saya langsung jambani. Langsung ya, Pak. Iya, kayak Kalau gitu. untuk fasilitas pendidikan sendiri di Kubang Putat seperti apa, Pak? Pendidikan sementara ada PAUD, TK, SD, SMP ada. Cuman sampai SMP, Mbak, yang ada itunya. Ya untuk SMA kita harus larinya ke kecamatan atau ke tetangga kecamatan, karena kecamatan Tanjung terjauh adalah saya, Kubang Putat. Terjauh Kubang Putat, malah dekatnya ke kecamatan Kersana itu paling 3 kilo, Mbak. 3 kilo. 3 kilometer ke kecamatan Kersana, malah ke sini hampir 10 kilo. Jauh ya, Pak. Ya, makanya itu ya banyak kan anak-anak saya ini kan sekolah zonasi pakainya kan. Iya. Yang SMA SMP itu ya SMP enggak usah lah, di desa sendiri juga ada SMP. Nah ini yang untuk SMA kan masuk zonasi ini zonasi Kersana. Zonasinya zonasi Kersana. Zonasi Kersana bukan kecamatannya. Oke. Ya, tapi kan kadang-kadang kita kalah karena yang kecamatannya aja yang masuk banyak kan, yang mau daftar banyak. Tapi ya memang bagaimana kita caranya koordinasi dengan SMA Kersana untuk bisa memasukkan anak-anak kami dari Kubang Putat masuk ke SMA Kersana. Tetap dimaksimalkan ya, Dimaksimalkan karena zonasi ini dekat, Bapak. Kan SMA Kersana sebelah barat. Itu posisinya. Saya deket timur, kan deket, akhirnya itu juga tersampaikan. Dan yang kedua, kami juga di desa ada program dewasa tidak sekolah, kami biayai. 1 tahun itu 10 orang. Oke. Ini sudah berjalan 3 tahun, Mbak. Jalan 3 tahun ini. Sudah berjalan 3 tahun. Ya misalnya anak-anak yang putus sekolah atau yang tidak sekolah SMP tidak lulus, kita arahkan untuk paket B. Nah itu dari anak-anak itu kami tetap fasilitasi, ya kami biayai. Untuk persyaratannya sendiri dari umur berapa sampai berapa gitu, Pak? Anak-anak pokoknya yang putus sekolah aja. Yang putus sekolah aja. Yang putus sekolah, yang sudah nganggur berapa tahun, nah kami tetap sarankan untuk bisa mengikuti program dewasa tidak sekolah. Itu paling banyak kejar paket apa itu, Pak? Paket A. Paket A Ya, ya. mereka kan banyak kan SMP sudah, Mbak. Mau melanjutkan SMA kadang-kadang biaya dan apa namanya juga mereka harus dituntut ekonomi untuk membantu keluarga. Akhirnya saya sarankan untuk paket A. C. Paket C gitu Iya, ya. betul, Jadi paket C. biar mereka juga dapat pendidikan. Iya, betul. Kan wajib belajar 12 tahun ya sekarang ya. 12 tahun ya, benar 12 Wajib tahun. belajar 12 tahun ini luar biasa sekali ini Pak Kades. Apalagi sudah 5 tahun menjabat ini. Berarti Ya. program yang pendidikan itu 3 tahun itu ya, yang dewasa Tidak sekolah. Ini sampai tahun ini pun saya menganggarkan, Mbak. tahun ini Menganggarkan 10 orang. dan Satu sudah ada tahun, satu tahun, satu orang itu 1.500.000. Oke. Jadi dengan 10 orang kami 15 untuk kegiatan itu. Mau paket A, mau paket B, atau mau paket C, itu ya kami 10 orang lah. Minimal ya kemampuan dana kami itu hanya bisa menopang 10 orang. Kecuali nanti ada investor ya. Nah itu monggo investor, silakan. CSR-nya dibagikan kepada anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah, kami terima dengan senang hati. Diterima dengan senang hati. Ya ini untuk sobat suara mereka nih yang nanti mungkin kepikiran mau nih bantu nih, mau nih kolaborasi nih sama Kubang Putat ini. Siap, siap. Bisa ya. langsung ya. Siap, Pak, ya, langsung. Langsung. Pak, ini kalau misal melihat arah pembangunan Kabupaten Brebes ini, Pak, kan ada visi Brebes beres ini, Beres, Pak. beres. Nah, dari Desa Kubang Putat sendiri berperan dalam mendukung visi besar ini seperti apa? Ya kami tetap berupaya
untuk bisa melaksanakan kegiatan Brebes Beres itu dari segala lini, Mbak, dari segala bidang lah, terutama yaitu tadi yang kami bidang yang ada di kami kan terutama yang sangat menonjol sekali kan pertanian. Kami membereskan pertanian, kami mendirikan UPJA, Mbak. UPJA itu adalah usaha penyewaan jasa Alsintan. Dari traktor kecil sampai traktor roda 4 sampai traktor yang pakai itu, Mbak, yang pakai roda apa itu zaman dulu kayak mobil tank itu, Mas, ya seperti itu ada kami. Bahkan untuk mesin tanam saja kami itu ada. Itu kami sudah menyediakan itu untuk UPJA, dan untuk alat panen padinya juga sudah ready. Sudah ready. Ya, kami menuju Brebes Beres itu kami kebetulan, Mbak, sangat baik sekali dengan Dinas Pertanian, akhirnya mempercayakan kepada kami, Pak Lurah bikin UPJA aja, usaha penyewaan jasa, nanti kami bantu penyewaannya dari kami. Dari alhamdulillah ya kami menopang lah istilahnya untuk Brebes Beres agar pangan kita beres. Pangan kita beres ini ya, apalagi ada program ketahanan pangan itu. Nah ya, itu ya. Ketahanan pangan kita beres, jangan mikirin pangan, saya lumbung pangan sih. Luar biasa sekali, ini ada yang bisa disombongkan ini ya. Ya karena ada, Mbak. Karena memang ada. Karena memang ada. Kalau enggak ada saya enggak bisa ngomong. Betul. Ya enggak mengada-ngada. Kalaupun nanti dicek kalau ada barangnya. Ada, silakan datang. Ada tempatnya, gitu ya. silakan datang, monggo. Monggo langsung gitu. Oke Pak Harjo, ini terakhir ini Pak, sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini. Harapan Pak Harjo sendiri untuk kedepannya, mungkin untuk Desa Kubang Putat, untuk masyarakat-masyarakatnya, untuk pertaniannya, atau untuk Kabupaten Brebesnya sendiri ini Pak, silakan Pak. Harapan kami, Mbak, komunikasi antar masyarakat tetap terjaga, gotong royongnya juga ditingkatkan. Ya karena sangat penting sekali sekarang sistem gotong royong itu sudah pudar di masyarakat. Ya kami juga meminta kepada para dari kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, jangan berhenti untuk bisa memotivasi kami, bisa membimbing kami dalam hal pengelolaan masyarakat. Pengelolaan masyarakat ya. Ya, mengelola masyarakat kan gampang-gampang angel, Mbak. Gampang-gampang angel. Ya, itu gampang-gampang. Gampang kalau kita ya diterima oleh mereka. Angel di saat kita tidak diterima oleh mereka. Seperti itu. Jadi intinya kita ada untuk masyarakat. Ada untuk masyarakat. Ada untuk masyarakat. Jadi masyarakat nanti melihat sendiri kepada kita seperti apa. Seperti apa gitu, luar biasa sekali ini ya. Pak Kades Kubang Putat ini luar biasa sekali. Sudah potensinya banyak ya Pak ya. Ini terus dimaksimalkan lagi dan lagi. Amin. Pak Harjo, terima kasih untuk sharing pengalamannya dan ilmunya ke kita semua ini dan Sobat Suara Merdeka di luar sana. Ini ya, ini dari 200 hektar ya Pak ya, wilayah Kubang Putat ini, dimana diantaranya 162 hektarnya adalah persawahan. Jadi mayoritasnya adalah petani. Ini ada tadi potensinya ada jagung manis, ya terus ada juga padi. Terus tadi sedikit banyak semangka juga ada, melon, melon juga ada, segala macam ada ini segala ya macam Pak ya. Hortikultura ada. Hortikultural ada semua gitu ya. Untuk produksinya juga dikirim di luar Kabupaten Brebes juga ya Pak ya, dari Jakarta sampai Jawa Timur dan bahkan sampai ke Bali pernah juga. Dan ini lagi ada inisiasi akan membuat gula jagung. Siap. Ya, ini kita tunggu aja ini ya. Gula jagungnya nanti aku mau coba dulu. Gula jagung. Sekarang banyak yang butuh. Sekarang lagi banyak yang butuh ya Pak, untuk alternatif juga ya Pak ya. Itu kan karena banyak orang yang terkena diabetes.
Betul. Ini kita tunggu aja, nanti saya ingin mencoba pertama walaupun semoga jangan diabetes sih ya. Ya, nanti. Kita boleh cobain ya Pak nanti ya Pak? Insya Allah tak bikinkan ekstrak jagung. Seperti apalah nanti ya juga ini masih dalam rencana. Nanti rencananya seperti itu. Lalu juga menyediakan program dewasa tidak sekolah untuk anak-anak yang putus sekolah dan menganggur agak lama gitu ya Pak, untuk dibantu pendidikannya. Seperti itu Bapak. Siap. Ya, terima kasih Pak. Semoga lancar kegiatannya, semoga juga masyarakatnya bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih ke arah yang positif lagi, untuk potensinya juga lebih dimaksimalkan lagi ya Pak ya. Siap. Ya, terima kasih Pak Harjo. Sehat selalu. Amin. Semoga kita bisa ketemu lagi Pak. Langsung panen mungkin. Ikut panen nanti kita. Insya Allah nanti calling aja nanti ya Pak ya. Terima kasih Pak Harjo. Dan untuk Sobat Suara Merdeka, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kalau misal kamu atau instansi kamu mau gabung bersama Warung Poci di sini ngobrol bareng kita, bisa langsung ke email aja di pantura.smn23@gmail.com atau DM langsung ke Instagram kita di @smnpantura. Sampai di sini, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.